Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Masa, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Pada video ini, kita akan mengajak Anda jalan-jalan ke Spanyol. Wah, jauh ya. Bila menyebut Spanyol, tentu pikiran kita tertuju pada dua kota besarnya, Madrid dan Barcelona. Kedua kota ini juga terkenal akan rivalitas klub sepak bolanya. Tetapi, Spanyol bukan cuma Barcelona atau Madrid loh. Sebuah kota kecil bernama Córdoba juga menarik untuk dibahas karena kota ini memiliki destinasi situs warisan dunia UNESCO paling banyak di Spanyol. Selain itu, Córdoba menyimpan jejak peradaban Islam serta menjadi pusat pengetahuan di Eropa. Bagaimana Córdoba dapat membuka jalan bagi kemajuan Eropa? Dan apa saja pengaruh Córdoba yang masih dirasakan hingga saat ini? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini sampai selesai. Córdoba adalah sebuah kota di Andalusia, berada di sebelah barat Spanyol. Córdoba berdiri di sepanjang tebing sungai Guadalquivir. Kisah kejayaan Córdoba berawal ketika Kesultanan Bani Umayyah diambil alih Abbasiyah pada tahun 750. Keadaan itu memaksa Abdurrahman I atau yang dikenal sebagai Abdurrahman Ad-Dakhil lari ke Spanyol. Saat berusia 19 tahun, Abdurrahman Ad-Dakhil melarikan diri dari istana di Irak saat dinasti Abbasiyah mulai berkuasa dan merebut tahta dinasti Umayyah. Ad-Dakhil muda mengarungi gurun Syria menuju Palestina, kemudian menyeberangi gurun Sinai ke Mesir, lalu melewati beberapa wilayah Afrika menuju Andalusia yang telah ditaklukkan oleh nenek moyangnya dari dinasti Umayyah. Abdurrahman Ad-Dakhil dikenal sebagai sosok yang cerdas dan berani. Ia memilih menaklukkan Spanyol daripada harus merebut kembali kekuasaan khalifah dari dinasti Abbasiyah. Dengan pasukan yang dihimpunnya selama perjalanan, ia kemudian berhasil menaklukkan kota itu dan menjadikannya sebagai ibu kota kerajaan Andalusia. Pelan tapi pasti, Ad-Dakhil mampu membangun Córdoba sebagai ibu kota Andalusia menjadi kota yang maju dan indah. Abdurrahman Ad-Dakhil tak hanya cakap dalam memimpin pasukannya, di bawah kekuasaannya, Andalusia mencapai pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dan perkembangan peradaban yang sangat pesat. Córdoba bersaing dengan Konstantinopel dan Baghdad dari segi kemegahan, kemewahan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Córdoba kemudian dikenal di barat sebagai permata dunia. Sebelum kedatangan kaum muslim, hampir tidak ada kegiatan keilmuan di Andalusia dan tidak ada tokoh yang menonjol yang bisa memberikan sumbangsi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan sains. Keadaan seperti ini terus berlangsung hingga kedatangan kaum muslim. Kedatangan mereka ibarat matahari yang membawa cahaya untuk menerangi kegelapan yang sedang menaungi bangsa Eropa berabad-abad setelah pudarnya peradaban Yunani. Córdoba mengalami kemajuan pesat dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan intelektual. Pada masa kekuasaan Abdurrahman III, didirikan Universitas Córdoba yang terkenal dan menjadi kebanggaan umat Islam. Banyak mahasiswa dari berbagai negara, termasuk mahasiswa Kristen dari Eropa, menuntut ilmu di universitas itu. Geliat pendidikan di Córdoba makin bersinar pada era pemerintahan Al-Hakam Al-Muntasir.
Sebanyak 27 sekolah swasta didirikan, bahkan gedung perpustakaan mencapai 70 buah. Anak-anak miskin dan terlantar bisa bersekolah secara gratis di 80 sekolah yang disediakan pemerintah. Pendek kata, Cordoba masa itu dikenal sebagai the greatest center of learning di Eropa, ketika kota-kota lain di benua itu berada pada masa kegelapan. Cordoba bagai bunga yang menebar harum di Eropa pada abad pertengahan, sebagaimana digambarkan oleh seorang penulis, Lane Poole, sebagai The Wonders of the World. Berkembang pesatnya ilmu pengetahuan di Cordoba pada era kejayaan Islam telah melahirkan sejumlah ilmuwan dan ulama termasyhur. Cordoba merupakan pusat intelektual di Eropa dengan perguruan-perguruan yang amat terkenal dalam bidang kedokteran, matematika, filsafat, kesusastraan, bahkan musik. Kontribusi para intelektual dan ulama yang lahir dari Cordoba sangat diakui dan memberi pengaruh bagi peradaban manusia. Di antara para ilmuwan yang muncul pada masa keemasan Islam di Cordoba antara lain Ibnu Rushdi. Ibnu Rushdi merupakan seorang ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh pada abad ke-12 dan beberapa abad berikutnya. Ia adalah seorang filosof yang telah berjasa mengintegrasikan Islam dengan tradisi pemikiran Yunani. Ibnu Hazmi, seorang ulama yang mujtahid. Ia telah menulis kitab Al-Muhalla, kitab hukum fikih yang menjadi salah satu sumber rujukan utama dari madhab Zahiri. Al-Qurtubi. Bagi Imam Al-Qurtubi, Cordoba bukan hanya tempat kelahirannya, tapi di sanalah ia mempelajari bahasa Arab, syair, Al-Qur'anul Karim, fikih, nahwu, qiraat, balaghah, ulumul Qur'an, dan ilmu-ilmu lainnya, sehingga ia mampu menulis tafsir Al-Qurtubi. Az-Zahrawi. Az-Zahrawi adalah seorang dokter ahli bedah. Ia telah memperkenalkan teknik kejururawatan dan mencipta alat pembedahan dan teknik terbaru bedah luar dan dalam. Az-Zahrawi juga telah menulis buku medis bergambar. Pakar kedokteran Eropa mengetahui ilmu bedah melalui buku-bukunya. Muhammad Al-Idrisi. Muhammad Al-Idrisi adalah seorang kartografer dan geografer. Miniatur bumi atau globe untuk pertama kalinya diciptakan dari pemikiran, eksperimen, dan penjelajahannya. Selain ilmu pengetahuan, pencapaian kemajuan Cordoba juga dapat dilihat dari teknik arsitektur. Di antaranya adalah Masjid Agung Cordoba. Masjid Agung Cordoba berdiri atas inisiatif Khalifah Abdurrahman I pada 785 Masehi. Sang Khalifah mendatangkan batu polam dari Narbonne, Sevilla, dan Konstantinopel. Luas masjid mula-mula hanya 70 meter persegi di atas tanah seluas 5.000 meter. Setelah 2 abad mengalami perbaikan dan perluasan, jadilah Masjid Cordoba salah satu masterpiece arsitektur klasik Islam terbesar di daratan Eropa. Tidak hanya kemegahan bangunan ibadah, umat Islam di Cordoba juga mewarisi bangunan untuk fasilitas umum seperti jembatan. Jembatan Jisr atau Quintoroh Kurtubah yang dalam bahasa Spanyol sekarang dinamakan Puente Romano. Jembatan itu hingga saat ini masih sangat kokoh, membelah sungai Al-Wadi Al-Kabir atau Guadalquivir dalam bahasa Spanyol. Arsiteknya bernama Ibnu Malik Al-Haulani atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada 101 Hijriah. Salah satu bangunan ikonik dari Cordoba lainnya adalah Kompleks Istana Medina Az-Zahra. Kota ini merupakan peninggalan kekhalifahan Islam pada abad 10. Situs yang telah berumur 100 tahun ini terdiri dari bangunan, jembatan, jalan, sistem perairan, dan benda-benda keseharian yang sangat bersejarah.
Kota ini adalah simbol kekhalifahan Islam di masa jayanya. Kota Madinah Az-Zahra merupakan peninggalan kekhalifahan Bani Umayyah di masa Abdurrahman III. Walaupun sekarang hanya tersisa runtuhan dan puing-puingnya saja, namun situs ini masih menyisakan bangunan utama yang mewakili kemegahan bangunan masa lalu. Wisatawan akan menerawang ke masa silam bagaimana makmurnya Cordoba kala itu. Sayangnya, setelah lebih dari 3 abad berada pada masa kejayaan, kisah keagungan Cordoba harus berakhir tragis. Dinasti Umayyah di Spanyol pun runtuh akibat pertikaian dan perebutan. Dinasti Umayyah digulingkan dinasti Amiriyah. Hingga akhirnya pada 1031 Masehi, Islam terusir dan terhapus dari Cordoba. Terima kasih sudah menonton videonya hingga selesai. Nantikan video makna masa selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.